Selamat pagi. Perkenalkan dulu, saya Perawat Aryo ya, yang bertugas di ruangan ini. Kalau boleh tahu, Bapak dan Ibu ini ada yang bisa saya bantu? Di sini saya mau itu Mas, mau pasang KB tapi bingung mau pakai KB yang mana. Baik, sebelumnya Ibu ini memiliki anak berapa ya? Sudah 2 anak Pak. Ya, nah yang terakhir ini umur berapa? Masih 3 bulanan. 3 bulanan. Baik. Kenapa kok Ibu mau menggunakan KB ini? Rencananya saya mau menunda kehamilan dulu, mau nunggu anak-anak saya besar terlebih dahulu Pak. Baik. Ya, apakah sebelumnya Bapak dan Ibu ini tahu tentang KB, terus macam-macam KB itu apa? Kurang paham. Kurang paham ya. Baik, Ibu datang di tempat yang tepat ya. Saya sini akan menjelaskan atau memberitahu macam-macam KB itu apa aja. Nanti Ibu di akhir ini nanti bisa menentukan Ibu ini mau menggunakan KB apa gitu. Ya. Di sini ada buku yang bisa Bapak dan Ibu bisa lihat, dan juga saya akan menjelaskan ini ada alat, obat dan metode kontrasepsi. Itu ada pertama itu ada IUD atau AKDR, terus susu atau implan, terus ada suntikan ya, terus ada pil KB-nya, dan ini ada apa namanya tubektomi atau MOU, terus ada vasektomi atau MOP, dan ada kondom. Yang pertama itu dimulai dari IUD ya Bu ya. Nah, bisa lihat sini dan juga bisa lihat di sini. Nah, kalau lebih jelasnya Ibu bisa lihat di sini. Ini juga bisa dilihat juga. Keuntungan menggunakan kontrasepsi IUD ini, yang pertama aja ya, kontrasepsi IUD ini sangat efektif, yaitu ada 100 orang perempuan dalam 1 tahun itu memiliki satu kegagalan dalam 125 sampai 170 kehamilan. Cukup efektif bukan ya? Terus metodenya menggunakan metode panjang 10 tahun proteksi dari CUT 380A dan tidak perlu diganti gitu. Terus ini tidak mempengaruhi hubungan seksual antara ibu dan bapak ini. Jadi kalau ibu bapak ini mau hubungan secara seksual itu aman aja gitu ya. Ini untuk IUD ini ya tidak ada efek sampingnya, terus tidak mempengaruhi kualitas dan volume ASI ibu gitu. Jadi itu keuntungannya menggunakan ini. Kalau kelemahannya dari menggunakan IUD ini bisa merubah siklus haid. Gimana itu? Yang pertama itu biasanya ibu kalau haid itu di awal bulan gitu ya biasanya kan, tanggal 7 atau berapa gitu, itu bisa mundur, bisa lebih dari tanggal 7 atau bisa tanggal 10 gitu, bisa mundur gitu ya. Atau haidnya tuh lebih lama, yang biasanya cuma seminggu itu bisa jadi 2 minggu gitu. Terus pendarahan antar menstruasi saat haid itu juga lebih sakit gitu. Terus tidak mencegah IMS termasuk HIV atau AIDS. Jadi ini tidak mencegah dari HIV atau AIDS gitu. Ini untuk kerugiannya dari IUD. Terus ya, ini yang untuk IUD ya. Terus yang ini ada ini namanya susu atau bisa dikenal itu implan. Seperti ini Bu ya. Kalau implan, nah gitu. Kalau apa itu susu KB? Tahu? Susu itu apa? Enggak tahu. Tahu kan? Belum tahu? Belum. Iya. Jadi gini, alat kontrasepsi yang berbentuk batang yang terbuat dari silastik yang berisi hormon golongan progesteron yang dimasukkan ke bawah kulit lengan kiri atas bagian dalam. Jadi nanti ini ada seperti alat atau batang gitu ya, yang terbuat dari silastik itu yang berisi progesteron. Nah, nanti dimasukkan ke lengan kiri ibu gitu. Cara kerja dari susu atau implan ini untuk
mencegah lepasnya sel telur dari indung telurnya. Terus mengentalkan lendir mulut rahim sehingga sperma sulit untuk masuk gitu. Terus keuntungan menggunakan implan atau susuk KB ini, yang pertama itu tidak menekan produksi ASI, sama seperti yang Ayudi tadi, tidak menekan produksi ASI. Terus praktis dan efektif, hanya dimasukkan ke lengan kiri dalam gitu. Masa pakainya itu panjang, sekitar 3 tahun. Nah, itu untuk keuntungannya. Untuk kerugiannya sendiri itu harus dipasang dan dicabut oleh petugas kesehatan yang terlatih. Jadi kalau cuma kesehatan biasa itu yang tidak terlatih itu tidak boleh. Takutnya itu nanti terjadi infeksi atau gimana. Tidak memberikan efek protektif terhadap PMS dan AIDS. Gitu. Terus jangan menggunakan susu atau implan ini jika hamil atau diduga hamil. Jadi kalau sudah ibu itu dalam keadaan hamil tidak boleh menggunakan ini bu. Terus pendarahan pada vagina tanpa sebab tuh tidak boleh menggunakan ini. Gitu. Terus selanjutnya ini ada yang namanya suntik, KB suntik. Nah biasanya ini juga banyak yang digunakan oleh ibu-ibu gitu loh. Selain pil. Nah, ini ya. Kalau suntik, oke. Apa itu KB suntik? Sebelumnya para bapak ibu ini sudah tahu apa KB suntik itu? Belum tahu. Belum tahu ya. Iya. Kalau KB suntik itu ya obat KB yang disuntikkan 1 bulan sekali atau 3 bulan sekali. Jadi selama 1 bulan itu bisa 1 kali atau 3 bulan sekali. Gitu. Untuk yang 1 bulan itu yang berisi estrogen dan progesteron, dan yang 3 bulan sekali itu berisi progesteron saja. Gitu. Untuk wanita yang menyusui sebaiknya tidak menggunakan yang 1 bulan karena akan mempengaruhi produksi ASI susu ibu. Gitu. Jadi kalau yang sudah menyusui itu sebaiknya menggunakan yang KB suntik ini yang 3 bulan sekali itu. Terus cara kerja dari KB suntik ini sama seperti yang tadi, mencegah lepasnya sel telur dari indung telur, terus menipiskan selaput lendir agar tidak siap hamil gitu. Terus untuk keuntungan dari menggunakan KB suntik ini, yang pertama itu cocok untuk mencegah kehamilan atau menjarangkan kehamilan dalam jangka panjang dan kesuburan dapat pulih kembali gitu. Terus praktis, efektif dan aman dengan tingkat keberhasilan dari lebih dari 90%. Itu hanya untuk disuntik saja, tidak seperti dipasang alat-alat seperti yang tadi itu. Gitu. Tidak membatasi umur juga, maupun itu umur berapapun, maupun lansia itu bisa menggunakan ini. Terus kerugian atau efek samping dari KB suntik ini, di bulan-bulan pertama pemakaian terjadi mual. Nah, itu biasanya yang normalnya sih. Pendarahan berupa bercak di antara masa haid, sakit kepala dan nyeri payudara. Dan biasanya ibu itu sudah pernah sakit kepala, kalau terus menggunakan KB suntik ini bisa sakit kepala gitu ya. Terus ketika menggunakan KB suntik ini ya jangan menggunakan selama 1 bulan jika wanita usia 35 tahun yang merokok aktif. Jadi kan ibu tidak merokok kan? Tidak. Jadi kalau yang merokok itu tidak boleh menggunakan ini. Gitu. Ibu hamil dan diduga hamil, nah tidak boleh, itu membahayakan janinnya di dalam itu loh. Gitu. Terus selanjutnya ini ada, nah ini kan sangat familiar kan? Iya. Pil KB ini bisa dibeli dimanapun, di apotek. Ini harganya lebih murah, itu bisa 3.000, 5.000 gitu. Tapi ya menurut saya itu kalau pil KB ini kurang efektif. Kenapa kurang efektif? Ibu-ibu itu biasanya lupa mengonsumsi pil KB ini gitu. Maka kan banyak ibu-ibu ya bilang saya sudah minum pil KB gitu. Nah, tapi kenapa kok masih tetap hamil? Nah, itu biasanya ibu-ibu tuh
orang yang sering lupa konsumsi itu. Satu kali aja lupa, terus berhubungan seksual dengan suaminya itu, nah itu bisa mempengaruhi kehamilan. Itu cara kerja dari pil KB itu sama seperti tadi Bu ya, sama seperti sebelumnya, mencegah lepasnya sel telur dari indung telur, terus menipiskan selaput lendir agar tidak siap hamil. Keuntungan dari menggunakan pil KB sendiri itu yang pertama, penggunaannya mudah dan murah, mengurangi rasa sakit ketika haid. Itu kan gampang kan penggunaannya, hanya seperti minum obat seperti biasanya gitu. Terus dapat mencegah kehamilan di luar rahim, kanker rahim dan kanker payudara. Terus kesuburan dapat segera kembali. Itu untuk keuntungannya. Kalau efek samping atau kerugian dari menggunakan pil KB sendiri itu, yang pertama itu pemakaiannya harus disiplin setiap hari. Nah, itu seperti yang saya ngomong tadi. Kenapa harus disiplin? Karena kalau sudah lupa sedikit saja atau lupa mengonsumsi ya, terus berhubungan, nah itu dapat mempengaruhi kerja dari pil KB itu. Terus dapat meningkatkan infeksi jamur di sekitar kemaluan. Nah itu biasanya. Baik ibu, bapak, ini ya yang barusan itu seperti pil KB, suntik, implan dan sebagainya itu merupakan jenis KB hormonal, dan ini ada KB mantap atau seperti apa ya? Terus yang selanjutnya nih dari KB mantap itu ada yang namanya vasektomi. Ini untuk si bapaknya ya Pak ya? Iya. Kalau ibunya yang tadi itu. Apa itu vasektomi? Tahu nggak? Masih belum tahu. Belum tahu. Saya akan jelaskan. Vasektomi itu pengikatan atau pemotongan saluran benih agar sperma tidak keluar dari buah zakar. Cara ini dipakai untuk kontrasepsi mantan pria. Nah, seperti ini yang ini. Nah, ini kan biasanya kan tidak terputus, tidak dipotong. Nah, jadi ini dipotong, jadi sel sperma tidak bisa keluar, gitu. Cara kerja dari vasektomi ini menutup saluran. Cara kerja dari vasektomi ini saluran benih itu tertutup sehingga tidak dapat menyalurkan spermatozoa, gitu. Keuntungan dari menggunakan vasektomi ini yang pertama itu permanen dan efektif, ya. Tidak ada efek samping, jangka panjang dan tidak mengganggu hubungan seksual. Sama seperti tadi, walaupun bapak sudah dipotong, masih bisa berhubungan seksual, gitu ya Pak ya. Aman nggak Pak? Tidak akan terjadi apa-apa. Untuk kerugiannya sendiri itu menggunakan vasektomi ini harus ada tindakan pembedahan minor, tidak dapat dilakukan pada orang yang masih ingin memiliki anak, gitu. Jadi kalau bapak itu masih ingin punya anak, gitu ya, tidak bisa menggunakan ini karena ini sudah dipotong nanti salurannya, gitu. Terus yang selanjutnya ini ada yang namanya kondom. Nah, pasti ini sudah tidak familiar kan? Maksudnya tuh familiar ya di gitu. Ini biasanya kan dapat ditemukan di Indomaret, Alfamart gitu kan? Iya. Ya. Ini juga banyak rasa-rasanya ya Pak ya. Tahu kan? Bapak sendiri tahu kan? Iya Pak, iya. Ya, tahu. Nah, seperti ini ada Sutra, terus Fiesta gitu Pak ya. Iya. Ini terbuat dari seperti karet. Nah, gitu. Kondom itu sarung karet tipis penutup penis yang menampung cairan sperma pada saat pria berejakulasi, gitu. Jadi bapaknya tuh ya kalau mau menggunakan, nah seperti ini ya Pak ya. Nah, bapak tuh bisa buka kondomnya. Ini untuk cara memakai kondomnya sendiri. Nah, bapak ini bisa membuka kondomnya. Terus, nah ini taruh kondom di ujung penis, gitu ya Pak ya. Jangan dibikin, kan misalnya cuma dibikin balon-balon gitu ya Pak ya. Iya. Diisi air. Nah itu. Terus buka hidungan kondom ke bawah menyarungi seluruh penis yang tegang, gitu. Jadi penis bapak itu harus tegang dulu baru bisa dimasukin itunya. Nah, seperti ini juga. Setelah keluar sperma
tarik penis yang masih tegang dari vagina sambil menahan dasar kondom. Jangan sampai ada yang tumpah di mulut vagina. Ya Pak ya. Lalu dibuang kondom bekas dengan benar. Buang ke tempat sampah agar tidak ditemukan anak-anak. Apakah Bapak paham? Paham, Pak. Paham. Ibu, apakah ada yang perlu ditanyakan? Untuk KB yang pemakai IUD itu gimana Pak? Cara pemakaiannya, cara pemasangannya? Oh iya. Baik ya Ibu ya. Seperti ini Ibu. Contohnya pemasangan IUD itu memasukkan seperti contoh yang ini ke dalam rahim Ibu. Ini nanti nanti ada benangnya. Ini benangnya nanti panjang, nanti dipotong. Nah gitu. Apakah ada yang perlu ditanyakan lagi? Sudah. Baik Bapak dan Ibu, mungkin penjelasannya sudah selesai ya. Mungkin Bapak dan Ibu ini bisa mendiskusikan atau musyawarah kepada kedua belah pihak mau menggunakan KB apa. Apakah Bapak dan Ibu itu harus sama-sama setuju gitu? Mau menggunakan KB apa? Kayaknya saya mau memakai IUD saja Mas. IUD ya. Jadi pemasangannya tuh untuk dimasukkan seperti alat seperti ini ke dalam rahim ibu ya. Sebelumnya apakah Bapak ini bersedia atau mau ibunya menggunakan KB IUD ini? Bersedia, Pak. Bersedia. Yakin Bapak sudah? Yakin. Baik. Nanti kalau emang sudah yakin, nanti akan dilakukan tindakan pemasangan IUD atau KB ini ya. Terus. Baik Bapak dan Ibu, untuk konseling KB ini sudah selesai. Ibu sudah paham, dan Bapak juga sudah paham mengenai KB itu, dan Bapak dan Ibu juga sudah menentukan mau menggunakan KB apa. Dan apabila Bapak dan Ibu ini mau diskusi lagi, Ibu bisa mendatangi saya di sini atau ke tempat pelayanan kesehatan yang terdekat dari Ibu gitu. Baik, mungkin itu saja. Terima kasih atas kunjungannya. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam.